Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battlefield The Heaven episode 47 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 4 Juni 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battlefield The Heaven episode 47 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 46 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan yang membuat kesepakatan kepada Ratu Medusa untuk menjadi pengawalnya selama 1 tahun ini, dengan imbalan akan membuatkannya pil pemulihan roh yang 100% akan menjadikannya sebagai manusia. Saat Ratu Medusa yang ngebet ingin menjadi manusia seutuhnya pun mau tidak mau pada akhirnya setuju dengan kesepakatan ini. Yang mana setelah kesepakatan telah disetujui Ratu Medusa, Xiaoyan yang berniat menutupi identitas Ratu Ular kita ini, selama 1 tahun ini dirinya menjadi pengawalnya dengan sebutan besarnya yaitu Medusa, memiliki ide menamainya dengan sebutan Cailin. Tetapi di sini Ratu Medusa yang tampak ilfil mendengar sebutan nama untuknya ini pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Serta setelah kepergian Ratu Medusa, Xiaoyan pun juga memutuskan untuk pergi guna melatih keterampilan teknik mantra segel kaisar yang diberikan Sun Er. Di lain sisi, lebih tepatnya di keluarga Mid-Er, Yape yang mendengar Hai Bodong diserang 2 praktisi Do Huang, spontan menebak dalang di balik penyerangan itu adalah sekte Yunlan. Namun di sini, Hai Bodong menyarankannya untuk tidak bertindak gegabah dan mencari tahu dulu informasi yang sebenarnya mengenai biang keladi dari penyerangan ini. Sin pun berpindah tempat ke TKP Mamang Yunsan, yang mana beliau yang tampak tak puas dengan kinerja 2 praktisi Do Huang utusannya yang menyerang Hai Bodong pun pada akhirnya menghukum keduanya untuk kesejahteraan sektenya dengan mengorbankannya kepada besti aula jiwanya. Dan setelah menyerap secara brutal jiwa 2 praktisi ini, anggota aula jiwa itu pun menjanjikan akan membuatkan keterampilan teknik tempur kepada Yunsan yang dipastikannya akan dapat berguna membantai klan Xiao. Namun di sini, Yunsan merasa hal itu masih belum cukup. Terlebih lagi klan Xiao saat ini memiliki backingan keluarga Mid-Er, menyebabkannya berniat mengumpulkan lebih banyak lagi amunisi tempur. Kembali lagi ke Mang Oyan yang saat ini sedang berlatih teknik mantra segel kaisar pertama, yaitu segel pembuka gunung. Tetapi setelah beberapa saat berlatih, Xiaoyan tampak kesusahan untuk mengendalikan teknik segel ini. Bahkan ia merasa pesimis untuk berlatih 4 segel selanjutnya. Namun dengan tekad menjadi kuat dan membalaskan dendam klan Xiaonya kepada sekte awan berkabut, Xiaoyan pun merasa bukan saatnya baginya untuk berleha-leha saat dia terus mengkanjutkan pelatihan kerasnya di bawah pengawasan Ratu Medusa yang sedia mengawalnya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaoyan terus berlatih keras untuk mengendalikan segel pembuka gunung di bawah pengawal Ratu Medusa, Xiaoyan pun terus berlatih mantra segel kaisar pertama ini secara fokus. Saat segel tangan emas sekali lagi dimunculkannya, dengan tanpa basa-basi langsung diarahkannya ke dinding batu di depannya. Yang hal ini pun lantas menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat pun segera terdengar ketika segel tangan emas itu menghantam dinding batu, dengan garis retakan segera menyebar di seluruh dinding batu dalam waktu singkat. Serta setelah melihat segel pembuka gunung yang dimunculkannya, pada akhirnya meretakkan dinding batu di depannya, kegembiraan pun segera terpancar di wajah Xiaoyan dengan tidak menyangka setelah beberapa percobaan terus berlatih teknik segel pembuka gunung ini, ia pun pada akhirnya benar-benar bisa mengendalikannya. Dan setelah merasa gembira dengan pencapaiannya ini, Xiaoyan saat ini dalam kondisi terengah-engah pun segera mengepakkan sayap hijau di punggungnya dan perlahan-lahan mendarat di puncak gunung sebelum pada akhirnya landing di bawahnya sembari memuji teknik segel
pil pembuka gunung yang berhasil dikendalikannya, yang menurutnya akan menjadi kartu trupnya ketika bertarung, selain teknik do tingkat tinggi lain yang saat ini dimilikinya. Namun ketika Xiaoyan hendak memulihkan doki di tubuhnya setelah mendarat di atas puncak gunung ini, tiba-tiba suara kicauan burung segera terdengar tepat di atas kepalanya, menyebabkannya segera mengangkat kepalanya dengan sedikit keraguan di wajahnya dan perlahan mengulurkan tangannya untuk meraih burung pembawa pesan itu, yang saat ini membawa tabung bambu kecil yang berisi pesan di kakinya. Sehingga pada saat yang sama, setelah menerima tabung bambu kecil dari kaki burung pembawa pesan itu, Xiaoyan pun tanpa basa-basi segera membukanya dan mengeluarkan secari kertas yang terlipat di dalamnya dengan raut wajah yang spontan menjadi serius plus panik. Namun setelah merenung sejenak, meratapi isi pesan di dalam secari kertas ini dengan raut wajah panik, Xiaoyan tiba-tiba membakar secari kertas itu menggunakan centikan api surgawi di tangannya, yang menyebabkan secari kertas itu pun segera berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar ke tanah. Dan setelah membakar secari kertas ini, Xiaoyan pun segera berbalik dan tiba-tiba meneriakkan dengan keras nama tambalan Ratu Medusa, yaitu Cailin, ke hutan luas di sekitarnya. Namun setelah teriakannya ini, tidak ada reaksi serta kemunculan batang hidung Ratu Medusa sedikit pun untuk waktu yang lama, menyebabkan Xiaoyan tidak punya pilihan lagi selain meneriakkan dengan keras sekali lagi nama asli Ratu Medusa untuk datang di hadapannya, yang kali ini pada akhirnya menunjukkan tanda-tanda kemunculannya saat cahaya 7 warna secara mengejutkan tiba-tiba keluar dari bagian tertentu hutan sesaat setelah teriakannya terdengar. Dan dalam beberapa kedipan, sosok glowing Ratu Medusa yang tampak sangar pun pada akhirnya muncul di depan Xiaoyan. Serta setelah Ratu Medusa muncul di hadapannya, Xiaoyan pun tanpa basa-basi mengajak Ratu Ular itu untuk bergegas pergi ke wilayah sudut hitam, yang hal ini disebabkan ada beberapa masalah yang mengharuskannya ke sana. Akan tetapi Ratu Medusa yang mendengar ini pun segera memunculkan raut wajah sangarnya sembari menyuruhnya untuk melupakannya sebagai pengawalnya. Namun di sini, Xiaoyan dengan santuinya segera menggertak Ratu Ular ini dengan pil pemulihan roh yang akan dibuatnya untuk ikut bersamanya, yang mana ia bilang jika ia mau selama kepergiannya ke wilayah sudut hitam, kemungkinan tidak akan ada lagi orang yang membuatkannya sebiji pil ini yang akan mengubah wujudnya menjadi manusia seutuhnya. Dan setelah menggertak Ratu Medusa, Xiaoyan pun segera memunculkan sayap api hijau di punggungnya. Saat itu segera dikepakkannya dan membawa tubuhnya untuk dengan cepat naik ke udara sebelum pada akhirnya berbalik dan melesat OTW menuju wilayah sudut hitam. Sehingga pada saat yang sama, melihat kepergian Xiaoyan, Ratu Medusa pun tampak merasa ragu untuk mengikuti pemuda Tengi ini dengan raut amarah yang segera terpancar di wajahnya. Namun setelah beberapa saat merasa ragu, ia pun pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti pemuda Tengi itu saat sosoknya tanpa basa-basi segera berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat mengikuti Xiaoyan di depannya. Di lain sisi, kita beralih ke tempat Xiao Li berada, yang saat ini sedang memantau gerbang Xiao di wilayah sudut hitam, lebih tepatnya di kota Peng, yang mana setelah runtuhnya aliansi hitam, dampak yang ditimbulkan untuk gerbang Xiao tampaknya cukup besar, saat tanpa diduga paksi ini dapat menguasai setengah bagian dari wilayah sudut hitam. Namun di tengah kejayaan gerbang Xiao yang berhasil menguasai sebagian wilayah sudut hitam, hal itu tampaknya menimbulkan sifat iri hati plus dengki dari sebagian sekte yang bermukim di wilayah ini, yang di antaranya adalah 3 sekte kuat di bawah aliansi hitam sebelumnya, yaitu sekte Langit Gelap, Gerbang Luosan, dan Geng Singa Liar, yang saat ini ketiganya bersatu padu mendatangi gerbang Xiao untuk melakukan pemberontakan. Yang mana setelah ketiga sekte kuat ini sampai di halaman gerbang Xiao, seorang pria bertubuh besar yang ternyata adalah pemimpin sekte Geng Singa Liar mengancam akan menghabisi Xiao Li yang saat ini ada di depannya jika ia tidak menjawab pertanyaannya yang menanyakan apakah antum adalah pemimpin gerbang Xiao. Namun di sini, pria parubaya yang ternyata adalah pemimpin sekte Langit Gelap perlahan menenangkannya dan memintanya untuk tidak bertindak barbar. Saat nasihat dari pemimpin sekte Langit Gelap ini pun juga diikuti dengan tawa cekikikan wanita berparas glowing yang ada di sampingnya, yang ternyata adalah pemimpin sekte Luosa. Hal ini pun lantas membuat Xiao Li segera mengamati ketiga pemimpin ini dengan tatapan sinisnya, sembari memuji ketiganya yang merupakan pemimpin kuat di wilayah sudut hitam. Tetapi dengan adanya satu kota, yaitu kota Peng, sementara mereka ada bertiga, Xiao Li pun mengajukan pertanyaan kepada ketiganya tentang kepada siapa dirinya akan menyerahkan kota ini. Namun wanita glowing pemimpin sekte Luosa yang merasa Xiao Li sedang mengadu domba mereka bertiga atas pertanyaannya pun segera tertawa dan menyuruhnya untuk tidak perlu kepo tentang siapa yang akan menduduki kota ini, saat dia hanya memintanya sebagai pemimpin untuk membawa para anggotanya angkat kaki keluar dari kota Peng. Yang pada dasarnya, melihat ketiganya tidak menunjukkan tanda-tanda terakhir
adu domba pada tipu muslihat atas pertanyaannya. Xiaoli hanya bisa menghela napas suram dengan sedikit kekecewaan di hatinya. Namun dikarenakan saat ini ia bukanlah pemimpin gerbang Xiao, dan jika saat ini mereka angkat kaki dari kota Feng tanpa adanya sebiji pun pemimpin, kemungkinan mereka akan tersesat di tengah jalan. Meminta ketiganya untuk menunggu pemimpin gerbang Xiao mereka kembali. Tetapi di sini, pemimpin sekte geng singa liar yang tampak muak dengan baceritan dari Xiaoli ini pun segera memunculkan keganasan di wajahnya saat ia tanpa basa-basi memberikan peringatan kepada abang kedua Xiaoyan itu untuk angkat kaki dari kota Feng bersama para anggota gerbang Xiaonya dengan menghancurkan sebiji meja di depannya sampai hancur lebur berkeping-keping menggunakan tangannya. Yang hal ini pun lantas membuat Xiaoli yang melihatnya spontan menjadi panik dan tidak bisa mengeluarkan sebiji kata lagi untuk menahan ketiganya, menyebabkan suasana di dalam aula ini pun semakin memanas. Tetapi pada saat yang sama, ketika suasana di aula ini kian memanas dengan Xiaoli yang merasa buntu untuk menahan ketiganya, suara yang mengatakan "Hei, beraninya antum menyingkirkan gerbang Xiao" tiba-tiba terdengar di aula, diikuti dengan kemunculan sesosok pria berjubah hitam yang segera muncul di tengah aula. Dan setelah kemunculan layaknya seperti jurik sesosok pria berjubah hitam ini, suasana pun kembali lagi ke dalam keadaan normal, diikuti dengan kegembiraan yang segera melonjak di wajah Xiaoli ketika ia melihat kemunculan tiba-tiba pria berjubah hitam ini. Yang hal ini pun lantas membuat ketiga pemimpin sekte tampak keheranan dengan sosok pria berjubah hitam ini, dengan spontan menanyakan kepadanya tentang siapa dirinya sembari memintanya untuk tidak ikut campur dengan masalah mereka dan gerbang Xiao. Namun di sini, Xiaoli yang melihat keheranan di wajah ketiga pemimpin sekte ini segera memunculkan senyum di wajahnya dan memberitahu ketiganya bahwa sosok pria berjubah hitam ini adalah pemimpin asli dari gerbang Xiaonya, yaitu Xiaoyan. Yang hal ini pun lantas membuat ketiga pemimpin sekte yang mendengar nama Xiaoyan ini pun spontan terkejut terheran-heran saat mereka tidak menyangka pemimpin gerbang Xiao adalah sebiji orang yang telah memokatkan Han Peng. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battle Rock The Heaven episode 47 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.